Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang memelihara hewan yang bernama hamster ini, namun pernahkah kalian ketahui bahwa hamster ini awal mulanya berasal dari daerah mana, dan bagaimana kisah perjalanan sejarahnya sehingga bisa berkembang biak sampai sekarang serta bisa menjadi salah satu hewan peliharaan paling populer pada saat ini, dan kita telah mengetahui ada beberapa jenis hamster yang umum dijadikan sebagai hewan peliharaan, dan masing-masing memiliki cerita tersendiri yang berbeda-beda, maka dari itu kita akan membahasnya supaya kalian juga bisa mengetahui asal-muasal hamster kesayangan Anda, dan kali ini kita akan kupas tentang hamster dari 3 wilayah yang berbeda. Kita akan mulai terdahulu dari jenis hamster Suriah, lalu jenis hamster Rusia, kemudian jenis hamster Tiongkok. Berikut ulasannya. Dari mana hamster Suriah berasal? Sesuai namanya, hamster peliharaan terbesar ini berasal dari negara Suriah. Terdapat kemungkinan besar bahwa semua hamster Suriah peliharaan di dunia pada saat ini diturunkan atau dihasilkan dari sepasang hamster yang dikembangbiakkan di penangkaran pada tahun 1930 oleh seorang ahli biologi berbangsa Yahudi yang bernama Israel Aharoni. Untuk alasannya sendiri yang tidak dipahami dengan baik, kemungkinan berkaitan dengan perubahan praktik pertanian pada zaman waktu itu, namun secara umum kita tidak bisa memastikan apa maksud yang sebenarnya. Jenis hamster emas di alam liar sudah semakin langka, maka dari itu Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) telah memasukkan mereka ke dalam daftar merah atau spesies yang terancam punah. Dari manakah hamster Suriah berasal yang ada di alam liar? Aharoni telah menangkap hamster-hamster itu di alam liar di daerah yang dekat dengan kota Aleppo di Suriah dan kemudian membawanya pulang untuk membangun koloni atau penangkaran pembiakan. Lalu dia merasa bahwa mereka mungkin akan sangat berguna untuk penelitian medis, karena dengan masa kehamilan hamster ini tergolong singkat, yaitu hanya sekitar 16 hari saja. Ternyata banyak sekali hamster yang dapat dibiakkan dan dipelajari dalam waktu yang sangat singkat. Kemungkinan besar ahli biologi yang pemberani ini tidak pernah tahu bahwa kelak bayi-bayi hamsternya itu akan menjadi nenek moyang hewan peliharaan anak-anak yang begitu sangat populer pada saat ini. Habitat asli hamster Suriah yang liar. Hamster di alam liar mudah beradaptasi dengan sangat baik untuk hidup di daerah yang kering dan juga panas. Mereka biasanya memilih tinggal di dekat komunitas pertanian di pedesaan. Mereka memanfaatkan tanaman guna mengumpulkan biji-bijian di kantong mereka, dan menyimpannya untuk digunakan ketika pada saat makanan langka. Ketika suhu turun di titik sangat rendah, hamster memiliki kemampuan untuk berhibernasi atau menjadi torpid, sehingga memungkinkan mereka untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Di manakah hamster Suriah tinggal di alam liar? Seperti kebanyakan hewan pengerat kecil lainnya, hamster yang mempunyai tubuh kecil ini bisa berlindung dengan baik dari yang namanya pemangsa dan cuaca buruk dengan cara bersembunyi di bawah tanah. Dikarenakan hamster adalah penggali yang cukup handal dan juga kuat, mereka juga mempertahankan liang atau lubang mereka dengan gigih menggunakan giginya yang panjang dan tajam. Itulah tadi sepintas mengenai asal-muasal hamster berjenis Suriah. Selebihnya silakan berikan komentar di kolom komentar jika kalian mempunyai informasi lain ataupun pendapat tentang hamster Suriah ini. Siapa yang tidak tahu Rusia? Kali ini kita akan bahas hewan hamsternya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai asal-usul hamster Rusia. Asal-usul hamster Rusia. Hamster kerdil Campbell Rusia dinamai sesuai dengan nama Charles Campbell, yang pada kunjungannya ke Mongolia pada tahun 1902, dia mengumpulkan spesimen pertama yang ditangkap di alam liar. Sama seperti sepupu emasnya, yaitu hamster Suriah, hamster kerdil Campbell Rusia ini bisa dibilang sebagai ekskavator bawah tanah yang ahli dan tinggal di terowongan di bawah tangga Asia Tengah. Berbeda dengan hamster emas, kerabat kecil ini tidak terancam punah di alam liar. Sementara itu,
Cungarian atau hamster kerdil putih Rusia yang bernama Interwhite atau dwarf hamster sangat mirip asal-usulnya, akan tetapi dia telah beradaptasi dengan daerah utara dengan cuacanya yang lebih dingin, dengan kemampuan untuk mengembangkan bulu putih sementara dalam menanggapi cuaca dingin. Menurut laporan tentang hamster Jungarian telah dicatatkan pada sekitar tahun 1773 oleh seorang ahli zoologi Jerman yang bernama Peter Simon Pallas. Dialah yang memimpin ekspedisi ilmiah ke Rusia Tengah dan secara keliru pada saat itu, dia mengklasifikasikan bahwa makhluk kecil itu sebagai tikus. Itulah tadi sekelumit tentang asal-usul hamster Rusia. Sekiranya kalian lebih mengetahui, bisa uraikan di kolom komentar. Hamster Suriah dan juga hamster Rusia telah kita bahas, kemudian giliran hamster Tiongkok yang jadi pembahasan terakhir dalam video ini. Berikut penjelasannya. Asal-usul hamster Tiongkok. Habitat asli hamster liar Tiongkok ini sedikit lebih berbeda dikarenakan berbatu dan bersuhu hangat jika dibandingkan dengan habitat hamster Rusia yang serupa. Hamster Tiongkok ini telah beradaptasi dengan kondisi ini sejak lama, di mana penggalian menjadi rumit dan sedikit susah. Sehingga mereka pun harus mengembangkan kemampuan mereka sendiri, guna untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa untuk menghindari kejaran pemangsa atau predator. Mereka pun mempunyai ekor yang lebih panjang guna untuk keseimbangan dan cengkeraman saat berjalan di atas permukaan yang berbatu. Itulah tadi sepintas tentang asal-usul hamster Tiongkok. Sangat jauh berbeda kalau anak-anak pada zaman terdahulu, mereka menjadikan tikus dan mencit sebagai hewan peliharaan selama beberapa generasi. Tapi ketika hamster menjadi hewan peliharaan, maka mereka dengan cepatnya menyalip posisi tikus dan mencit ini dalam hal popularitas. Penampilan lucu hamster Suriah mungkin adalah sebuah bagian dari cerita. Begitulah kisah perjalanan panjang hamster Suriah dan juga hamster Rusia serta hamster Tiongkok, sehingga bisa menjadi hewan yang populer dan cukup diminati banyak orang pada saat ini. Kesimpulannya, tidak sia-sia juga orang terdahulu yang telah membiakannya karena akhirnya bisa jadi hewan kesayangan yang lucu dan menggemaskan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan beri jawaban di kolom komentar.